Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raymond Saputra Manik. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tulisan ilmiah yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Tekanan Udara pada Ban terhadap Rolling Resistance dan Konsumsi Bahan Bakar. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian pustaka dan landasan teori, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, yang kelima, kesimpulan, dan yang keenam, saran. Yang pertama, pendahuluan. Industri kendaraan saat ini tidak hanya mementingkan soal performa atau kenyamanan saja, tetapi juga efisiensi bahan bakar. Menurut OECD, atau yang memiliki kepanjangan Organization for Economic Cooperation and Development, kendaraan bermotor merupakan sektor penyerap bahan bakar terbesar di dunia. Faktor yang mempengaruhi efisiensi bahan bakar, beberapa di antaranya yaitu bobot kendaraan, hambatan aerodinamis, dan hambatan gelinding atau rolling resistance. Dan di samping ini terdapat contoh gambar, yaitu Toyota Prius yang menggunakan teknologi hybrid pada mesinnya dan desain yang aerodinamis guna menghemat konsumsi bahan bakar. Lalu ada data dari NEDC yang mempunyai kepanjangan dari New European Driving Cycle mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada bobot kendaraan. Setiap peningkatan bobot kendaraan sebesar 10% dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar sebesar 4%. Lalu yang kedua, hambatan aerodinamis. Setiap peningkatan hambatan aerodinamis sebesar 10% dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar sebesar 1,5%. Lalu yang terakhir ada rolling resistance. Setiap peningkatan rolling resistance sebesar 10% meningkatkan konsumsi bahan bakar sebesar 1,8%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Michelin, jarak pengereman akan menurun 10% pada lintasan beton yang basah ketika tekanan pada ban berubah dari 17 PSI menjadi 35 PSI. Selain itu, hasil dari penelitian Michelin juga memperlihatkan bahwa hasilnya adalah pengaruh hambatan gelinding atau rolling resistance pada produksi karbon dioksida dari mesin adalah linear. Dari latar belakang yang sudah disebutkan, muncullah rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana pengaruh tekanan udara pada ban terhadap nilai rolling resistance. Lalu yang kedua, sejauh mana pengaruh tekanan udara ban terhadap konsumsi bahan bakar pada kendaraan bermotor. Lalu penelitian ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh tekanan udara ban terhadap besarnya nilai rolling resistance. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan udara ban terhadap konsumsi bahan bakar pada kendaraan bermotor. Lalu penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman terhadap pengaruh tekanan udara pada ban terhadap nilai koefisien hambatan gelinding, rolling resistance, dan konsumsi bahan bakar. Lalu yang kedua, yaitu dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan rolling resistance dan konsumsi bahan bakar. Lalu yang ketiga, dapat menjadi landasan dalam pengembangan ban dengan rolling resistance dan pengaruhnya terhadap bahan bakar secara lebih lanjut. Lalu yang keempat, khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang riset dan teknologi di Indonesia. Lalu pokok bahasan yang kedua yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Pada kajian pustaka, saya mengambil 3 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian dari Padmanabha S. Pillai dengan judul Effect of Tire Overload and Inversion Pressure on Rolling Loss Resistance and Fuel Consumption of Automobile and Truck or Bus Tires. Ketika tahanan gelinding dinaikkan, dibutuhkan lebih banyak energi atau bahan bakar untuk mendapatkan mobil untuk bergerak. Lalu penelitian selanjutnya yang saya ambil yaitu penelitian dari Zainal Arifin dengan judul
The effect of tire pressure to fuel consumption of G19 Garuda urban cars. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa setiap tekanan udara yang berbeda yang diberikan dapat membuat perbedaan luas bidang kontak antara ujung ban dengan aspal. Lalu penelitian terdahulu yang saya ambil juga yaitu dari Futamura dengan judul Effect of Tire Rolling Loss on Vehicle Fuel Consumption. Didapatkan dari penelitian tersebut bahwa ketika tahanan gelinding dinaikkan, dibutuhkan lebih banyak energi, yaitu bahan bakar, untuk mendapatkan mobil untuk bergerak. Lalu ada landasan teori, saya mengambil 3 landasan teori, yaitu ada yang pertama ada ban. Ban adalah bagian yang berbentuk cincin, baik pneumatik atau padat, termasuk karet, logam, dan komposit plastik, yang menutupi atau pas di sekitar pelek untuk melindunginya dan meningkatkan fungsinya. Pernyataan ini saya ambil dari Emmanuel tahun 2014. Lalu yang kedua, rolling resistance. Rolling resistance adalah tekanan terhadap rolling yang disebabkan oleh deformasi ban yang bersentuhan dengan jalan permukaan. Pernyataan ini juga saya ambil dari Emmanuel tahun 2014. Lalu yang terakhir ada tread wear. Tread wear yang diberikan di dinding samping ban adalah tanda yang dimaksudkan untuk memberitahu pelanggan tentang ketahanan ban yang diharapkan. Pernyataan ini diambil dari Grigoratos dan kawan-kawan tahun 2018. Lalu ada pokok bahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif dan eksperimen. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengukuran kondisi fisik pada objek kendaraan Suzuki Carry 1,5, ban Dunlop SPLT 5165R13C, dan analisis pada lingkungan tempat penelitian. Metode pengumpulan data dengan metode eksperimental, yaitu dengan cara mengamati efek yang terjadi pada rolling resistance dan konsumsi bahan bakar pada kendaraan Suzuki Carry pickup 1,5 ketika tekanan udara pada ban diatur pada tingkat yang berbeda-beda. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Alat yang digunakan yaitu yang pertama ada pressure gauge, yang kedua tachometer, yang ketiga kompresor udara, dan yang keempat yaitu alat tulis. Lalu terdapat pokok bahasan yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada pengujian yang saya lakukan, saya mengambil dari 3 variabel pengujian. Yang pertama 25 PSI, yang kedua 30 PSI, yang ketiga 35 PSI dengan pengujian terhadap Suzuki Carry Pickup 1,5 dan ban Dunlop SPLT 5 165 R13C 13 inch. Lalu adapun hasilnya yang sudah saya uji yaitu terdapat grafik seperti di samping, yaitu semakin kecil tekanan udara maka semakin lebar tapak ban. Hal tersebut disebabkan oleh ban yang memiliki sifat elastis. Lalu adapun grafik tekanan udara terhadap putaran mesin per menit. Berdasarkan grafik, semakin kecil tekanan udara, maka semakin banyak putaran mesin yang terjadi. Maka dari itu, jika semakin banyak putaran mesin yang terjadi, maka akan semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Lalu pada pokok bahasan yang kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya ada beberapa, di antaranya yang pertama, tekanan udara dapat mempengaruhi luas tapak ban secara langsung, di mana apabila tekanan udara diturunkan, maka luas tapak ban akan meluas. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya jika tekanan udara dinaikkan, maka luas tapak ban akan semakin mengecil. Yang kedua ada rolling resistance, yaitu rolling resistance akan semakin besar apabila tekanan udara diturunkan. Hal tersebut disebabkan oleh kontak antara ban dengan aspal yang semakin besar.
karena ban memiliki sifat elastis. Lalu yang terakhir yaitu tekanan udara pada ban yang dikurangi menghasilkan rolling resistance yang lebih besar yang berimplikasi pada output yang harus dihasilkan oleh mesin, yang berimplikasi pada penggunaan bahan bakar yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada saran untuk penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan diperlukan tentang penelitian material dan struktur jalan. Karena pada penelitian ini, penelitian material tidak dijelaskan. Lalu yang kedua, yaitu penelitian tentang gaya berkendara dan pengaruhnya terhadap konsumsi bahan bakar. Karena gaya berkendara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Lalu yang terakhir, yaitu penelitian ini hanya menggunakan tachometer untuk melihat efek yang terjadi pada mesin. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan alat pengukur konsumsi bahan bakar agar hasilnya lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.